Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari kedua Champion Chess Tour Oslo Esport kawan. Sementara Shiva dari India memimpin klasemen sementara di hari kedua setelah mengalahkan Mamedyarov dengan 2 kali kemenangan, 1 kali remis. Sedangkan Carlsen di hari kedua ini kalah oleh Lee Kwang Lim dengan 2 kali kalah dan 1 kali remis. Jordan Van Forest mengalahkan Erik Hansen. Duda mengalahkan Anish Giri pada tiebreak 2 kali permainan bridge setelah mereka bermain 4 kali remis dalam permainan rapid. Sekali lagi kawan, game Carlsen lah yang akan kita ulas. Untuk gamenya Praggnanandhaa nanti dulu ya kawan, karena ada kejadian yang unik di gamenya Magnus Carlsen ini. Seperti pada hari pertama, Carlsen di hari kedua sedikit terlambat sekitar 1-2 menit. Saat para pemain sudah memulai gamenya kawan, Lee Kwang Lim harus menunggu kedatangannya Magnus Carlsen. Saat Magnus Carlsen datang, di sini Carlsen pegang putih mengawali dengan kuda F3 dan pion D5 oleh Lee Kwang Lim bermain dengan Zukertort opening. Pion E3 untuk mengawasi peta ini kawan agar pion tidak didorong maju, juga membuka diagonal terang bagi aktivitas gajahnya dan dibalas dengan kuda F6. Pion C4 menantang pion pusat, tantangan ditolak dengan pion E6. Kuda C3, gajah E7, pion B3, ingin Viajento gajah di peta B2, rokade, gajah B2, dan pion C5 untuk mendapatkan kontrol-kontrol di peta ini kawan. Dengan mendorong pionnya sekaligus 2 peta ini agar nanti saat pengembangan kuda ke peta C6, pionnya tidak lagi terjebak di peta C7. Pion D4 menantang pertukaran pion pusat, diterima oleh Carlsen, dipukul balik oleh kuda, dan pion pukul pion di sini dipukul balik oleh gajah. Pada posisi ini kawan, saat Lee Kwang Lim membuat atau memikirkan langkah berikutnya, ada kejadian yang unik. Carlsen terlihat tertidur pada posisi ini, atau mungkin dia juga lagi mikir kawan. Tapi dilihat dari wajahnya cukup kusam, apakah tadi malam lagi bergadang sehingga dia juga telat sekitar 1 atau 2 menit tadi kawan. Di sini Lee Kwang Lim bermain dengan gajah D7, dan pada posisi ini sedikit berpikir Magnus Carlsen, dia memutuskan untuk rokade. Kuda C6, kuda mundur ke F3 menolak pertukaran kawan, karena jika diterima akan memberikan kesempatan bagi gajah menempati diagonal yang bagus. Oleh karena itu, di sini Carlsen menarik mundur kuda ke F3. Sekarang pion A6 mengontrol peta B5 atau memberikan dukungan bagi pionnya. Dan pada posisi ini kawan, sudah ada 3 game sebelumnya yang sudah mencapai posisi diagram seperti ini. 1 game bermain dengan beteng C1 berakhir remis, 2 game lainnya bermain dengan gajah E2 dan juga berakhir remis. Tapi Carlsen di sini kawan membuat langkah yang cukup aneh, bermain dengan menteri B1. Cukup aneh memang kawan, menggeser menterinya ke sini berarti betengnya akan membutuhkan tempo untuk keluar ke pusat nanti. Tapi anehnya kawan, ini adalah langkah engine yang ditemukan oleh Carlsen. Carlsen menemukan langkah terbaik ini kawan. Ada 2 kandidat langkah terbaik tadi kawan, menteri ke E2 dan menteri ke B1, dan ditemukan oleh Carlsen, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-12. Pion B5, gajah mundur ke E2, pion H6 mengontrol peta G5 juga membuka ruang bagi raja, beteng D1. Mungkin inilah maksud dari Carlsen mengosongkan lajur D tadi, menghindari mungkin tantangan pertukaran menteri sekaligus mengosongkan peta bagi beteng F-nya. Menteri B6. Menteri ke C7 merupakan rekomendasi dari engine kawan. Dengan ide mungkin nanti ditumpuk dengan beteng di lajur C menempati lajur yang sudah terbuka penuh ini kawan. Memang posisi menteri sekarang untuk menghindari lajur D yang sudah dipin oleh beteng putih ini. Selanjutnya pion A4 bukan langkah terbaik. Langkah terbaik tadi kuda bergerak ke E4. Jika terjadi pertukaran kuda di sini akan memberikan kesempatan bagi menteri putih keluar di peta pusat, mensentralisasi posisi menterinya. Apakah nanti juga diikuti gajah naik memberikan ancaman skakmat, bisa jadi dilakukan oleh putih. Di sini pion didorong maju menolak pertukaran untuk mendapatkan ruang di sini kawan, dan kuda ke E4 menantang pertukaran kuda. Seperti yang saya sebut tadi kawan, jika terjadi pertukaran kuda di sini, maka posisi menteri cukup bagus di sentral. Posisi beteng juga akan menyerang gajah. Nanti gajah juga persiapan untuk memberikan dukungan, memberikan ancaman skakmat. Banyak sekali pilihan yang akan didapat oleh putih. Diagonal gelapnya pun sudah terbuka. Jadi pada posisi seperti ini, Lee Kwang Lim menolak menempatkan kudanya di sentral di D5.
juga memblokade ancaman terhadap gajahnya, kuda diserang gajah C4. Dan kuda ini sudah tidak mempunyai banyak pilihan untuk bergerak kawan. Kalaupun bergerak ke sini, gajahnya nanti akan tewas. Kalaupun mundur ke sini, kawan akan disikat oleh kuda dan gajahnya pun akan tewas. Jadi nanti hitung-hitungannya, mungkin Carlsen akan bertukar gajah untuk mendapatkan satu pion, untung satu pion. Peteng F bergeser ke D8 pilihan Lee Kwang Lim, gajah pukul kuda dipukul balik dan Carlsen untung satu pion. Selanjutnya gajah E6. Menyerang beteng juga pion yang ada di belakangnya di peta B3 juga menantang pertukaran beteng. Diterima Carlsen, pertukaran betengnya dipukul balik oleh beteng hitam. Hitam mendapat tekan penguasaan penuh di lajur D. Dan Carlsen menarik mundur kudanya ke D2 untuk mengawasi pionnya. Menteri C5 oleh Lee Kwang Lim. Langkah yang cukup kuat kawan dari Lee Kwang Lim ini, langkah positioning. Selain untuk mempunyai opsi nanti bergeser ke sayap raja seumpama ke peta ini atau menantang pertukaran atau mendukung gajahnya mengancam menteri, bisa jadi langkah menteri juga untuk mengawasi agar menteri putih juga tidak naik ke peta C2 dengan ide mengeluarkan beteng ke lajur C, memberikan pressure bagi kuda di peta C6. Tapi Carlsen mempunyai peta D1, memberikan jalan bagi betengnya keluar, membantu backup pada peta B3. Dan dengan memposisikan menterinya berada di pusat ini kawan, dimanfaatkan oleh Lee Kwang Lim menggeser menterinya juga ke pusat ke lajur D, memberikan pressure lebih bagi pion ini. Kuda pun siap lompat membantu membackup atau mempressure pion B3, juga memberikan pressure di lajur D ini sekarang kawan. Dan Carlsen akhirnya mengeluarkan betengnya ke lajur C. Di sini Lee Kwang Lim tidak bermain dengan kuda ke A5, dia menyerang kuda F3 terlebih dahulu, memberikan double pin sekarang kawan seperti ini pada kuda-kuda putih ini. Pada posisi ini cukup riskan kawan jika kalian tidak hati-hati bermain dengan pion H3, maka berikutnya inilah yang akan dilakukan oleh hitam. Gajah akan pukul kuda. Jika kalian pukul balik menggunakan kuda, kalian akan kehilangan beteng di sini nanti kawan. Ataupun pada posisi ini jika kalian pukul balik menggunakan pion, kuda kalianlah yang akan tewas kawan. Kalian kalah satu kuda nantinya. Jadi pada posisi seperti ini kawan, saat ada serangan gajah di peta G4 yang merupakan langkah kurang akurat, yang paling kuat adalah kuda ke A5 menurut Stockfish. Di sini diantisipasi oleh Carlsen, menteri naik ke C2. Menghindari pin-pinan atau menghindari double pin-pinan ini kawan, juga berbalik menyerang kuda. Di sini gajah pukul kuda F3 terlebih dahulu, dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya kuda A5 dan kuda ke D4, membackup pion B3-nya, dibalas gajah F6 menyerang kuda. Di sini Carlsen bermain dengan beteng bergeser ke B1, gajah pukul kuda, dipukul balik oleh gajah, pionnya masih cukup aman karena sudah di backup oleh beteng serta menteri, dan kuda C6 mengancam gajah. Di backup oleh beteng dan persiapan juga serangan ekstrim mungkin kawan jika ada kesempatan, kuda kembali ke A5. Di sini Carlsen tidak lagi menggeser betengnya ke B1 karena kemungkinan kuda akan bolak-balik dan kemungkinan akan berakhir miss. Di sini beteng diangkat naik. Sekarang menteri ke F5 mengepin beteng. Carlsen bermain dengan pion H3 untuk membuka ruang agar rajanya tidak terjebak di baris belakang kawan. Beteng C8 mengancam menteri, menteri mundur ke D1 dan Lee Kwang Lim memaksa pertukaran beteng di C1 kawan. Menteri ambil beteng hitam, menteri hitam ambil beteng putih, juga mengancam pion yang ada di peta B3. Dan pada posisi ini Carlsen berpikir cukup lama kawan, sekitar 3,5 menit, memutuskan menterinya menyerang di peta C8 skak. Raja naik, menteri F8 memberikan ancaman skakmat, diantisipasi dengan pion F6, tapi Carlsen mendapatkan pion di B4. Lee Kwang Lim mendapatkan pion di B3. Gajah turun ke C3 menghindari ancaman kuda kawan dan kuda ke C1. Persiapan memberikan ancaman skak di sini kawan untuk mendapatkan gajah nantinya, ataupun kuda juga mempunyai opsi untuk melakukan garbuan. Di sini kawan Carlsen melakukan langkah fatal, langkah blunder raja ke H2, menghindari ancaman skak garbuan terhadap gajahnya kawan. Tapi dia lupa peta A2. Pada posisi ini tadi gajah ditempatkan di peta E1 merupakan langkah terkuat. Walaupun hitam melakukan skak di sini sudah tidak mendapatkan garbuan, raja tinggal bergeser ke H1 dan rajanya akan aman. Carlsen tetap untung satu pion.
Tapi Carlsen pada posisi ini kawan mungkin lagi ngantuk seperti yang saya katakan di awal-awal tadi. Dia membuat langkah blunder ke peta H2. Dia lupa peta A2. Kena garbuan sekarang menteri serta gajah. Tapi sayangnya lagi kawan mungkin masih dalam kondisi ngantuk. Carlsen melakukan mouse slip dengan menteri E4 skak. Ini mouse slip kawan, mungkin idenya tadi adalah menteri bergerak ke peta D4, tapi Carlsen bermain dengan menteri ke peta E4 skak. Setelah menteri pukul menteri, Carlsen menyerah. Itulah kawan, gara-gara mungkin ngantuk, Carlsen jadi melakukan blunder, diikuti mouse slip, kalah di game pertama. Di posisi ini kawan, saat ada garbuan ini, permainan masih cukup seimbang kawan sebetulnya. Ada kesempatan remis. Tadi mungkin Carlsen bermain atau berniat menuju peta D4 inilah. Jika sekarang menteri ambil gajah, Carlsen mempunyai kesempatan untuk melakukan skak-skak yang berulang seperti ini kawan. Dan permainan akan berakhir remis seperti ini. Dan jika terjadi skak di sini, kalian lompat ke peta ini kawan, ini akan memberikan kesempatan bagi Carlsen untuk mendapatkan kuda. Dan mungkin permainan akan berakhir kemenangan bagi putih dengan keunggulan satu pion. Tapi masih tanda tanya kawan. Dalam krisis waktu apapun masih bisa terjadi. Ataupun pada posisi ini kawan, saat ada skak di peta ini, kalian melangkah ke sini. Dan ada skak di sini, kalian tutup dengan pion G6. Ini akan memberikan kesempatan bagi putih untuk melakukan skak di sini. Raja bergerak ke peta gelap kawan. Kalau ke peta terang, menteri akan bergerak ke sini mendapatkan kuda. Dan skak lagi kawan di peta ini memaksa raja naik. Dan menteri akan melakukan skak di peta terang dan mendapatkan kuda. Dan setelah itu kemungkinan putih masih mempunyai harapan menang dengan keunggulan satu pion. Sekali lagi, dalam krisis waktu apapun masih bisa terjadi kawan. Tapi Carlsen tadi sedang ngantuk. Mouse slip menggeser menterinya ke peta E4. Setelah menteri pukul menteri, Carlsen menyerah di game pertamanya. Carlsen mengalami kekalahan 2 kali di game saat melawan Lee Kuan Lim dan 1 kali remis. Sehingga Carlsen agak tersendat kawan di hari keduanya. Itulah yang terjadi saat kita ngantuk kawan. Oke, itulah kawan permainan dari Magnus Carlsen versus Lee Kuan Lim. Sekali lagi kawan, mungkin nanti kalau ada waktu baru kita akan ulas permainannya Praggnanandhaa. Masih menyisakan 7 babak lagi kawan, jangan khawatir. Mungkin di game-game selanjutnya Praggnanandhaa juga menghadirkan game-game yang sangat menarik. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.